Nabi kita tercinta yakni Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kita sekalian umatnya, amin ya robbal alamin. Sebelum kami menyampaikan sebelum pengajian, kami informasikan bahwa susunan pengajian pagi ini yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Imron Rosadi. Selanjutnya penceramah akan dilanjutkan dengan uraian pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Riza Muhammad dengan tema pendidikan berkualitas syarat utama meraih kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dan nanti terakhir ada sesi tanya jawab dan dilanjutkan dengan doa atau penutup. Baik, untuk mengawali pengajian ini akan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Imron Rosadi, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11 dan ayat Mujadilah ayat 11 dan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti dan apa yang kamu kerjakan. Dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Ustadz Imron yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Dan untuk selanjutnya, uraian pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Riza Muhammad. Untuk waktu kami persilakan. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah serasa dan seraya malaikat mengucapkan congratulations, selamat kepada kita yang hadir di majelis ini. Pertama, orang yang duduk di majelis ini termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, menegakkan solat di dalamnya, membayar zakat, walam yakhsha, dan ia tidak akan pernah takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Subuh merupakan puncak peradaban Islam. Subuh menandakan kualitas seorang mukmin. Subuh menandakan majunya peradaban Islam ke depan. Maka seorang pemikir Yahudi berkata, kalau ingin melihat peradaban Islam, lihatlah subuhnya. Kalau salat subuhnya sebanyak salat Jumat, maka peradaban Islam akan segera menguasai dunia. Kita sedang berusaha ke sana, walaupun kenyataannya salat subuh di masjid ini belum sebanyak salat Jumat. Padahal kompleks Pesona Kayangan terbesar penduduk muslim, namun yang tergerak untuk datang ke masjid masih sedikit. Bahkan tipikal seorang laki-laki munafik, lihatlah salat subuh dan isya'nya. Kalau seorang suami, ibu-ibu, kalau seorang laki-laki lebih suka salat isya dan subuh di rumahnya, berarti suami kita dan laki-laki itu tergolong suami yang munafik di hadapan Allah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Maka kita bersyukur hari ini berada di sini, duduk di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekuatan salat subuh. Have the power adalah kekuatan yang bisa membangkitkan kejayaan umat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sebab solat subuh adalah solat yang dipersaksikan oleh Allah dan malaikat. Di waktu subuh ada pergantian shift. Tugas malaikat untuk memberikan progress report, laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita pagi ini dilaporkan kepada Allah dalam keadaan melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, tempat ini begitu nyaman sesuai dengan namanya Az-Zikri. Orang-orang yang di dalamnya penuh dengan ingat kepada Allah. Sebab kunci dari kebahagiaan sebagaimana surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang di hatinya penuh dengan zikir kepada Allah, dan dia yakin atau mereka yakin dengan mengingat Allah jiwanya akan menjadi tenang. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah. Senantiasalah orang-orang yang beriman banyak mengingat Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Karena ini adalah kekuatan agar kita bisa kembali menjadi muslim yang bisa menguasai peradaban dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, tugas saya pagi ini menggambarkan tentang pendidikan yang berkualitas. Harusnya yang duduk di sini penuh dengan anak-anak muda. Sebab apa? Al-Quran membanggakan orang-orang muda yang disebut dengan fatan. Bentuk tunggalnya adalah fatan, sedangkan jamaknya adalah fityatun. Surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan tentang sebuah kejadian yang nyata kepada kalian. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun, tentang pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, dan dengan keimanannya Allah menambahkan hidayah, huda kepada mereka. Dalam sebuah hadis, pemuda disebut dengan syabun. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda-pemuda yang siap mengabdi di jalan Allah. Oleh karenanya berbicara tentang pendidikan berarti berbicara tentang akar dari yang akan kita didik, yakni pemuda selaku objek yang akan memegang peranan ke depan. Hadirin yang berbahagia, kualitas pendidikan
akan ditentukan oleh sebuah karakter yang memang tertanam dalam diri, yang disebut dengan kesalehan pribadi. Berbicara tentang pendidikan yang berkualitas, maka yang duduk di sini harus sadar kalau ternyata setiap jiwa yang ada di sini memiliki hakikat kehidupan. Maka hakikat kehidupan itulah yang menyadarkan kita dari mana berasal dan akan kemana kita pulang. I come from nothing and I will go back to nothing. Saya datang dengan ketiadaan dan saya akan kembali juga dengan ketiadaan. Hadirin yang berbahagia, hakikat kehidupan agar kita tidak salah melangkah, maka lihatlah surat Az-Zariyat ayat 56. Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat ini sering terdengar dan bahkan kita hafal, namun secara actualization-nya, kenyataannya banyak orang tidak memahami kalau ternyata penciptaan manusia ditujukan hanya mengabdi dan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah yang disebut dengan transaksional, Bapak. Kita punya transaksional. Sebagaimana juga termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ketika ruh diciptakan, ruh disumpah, alastu birabbikum, benarkah aku ini Rabb kalian? Maka segenap ruh menjawab, qalu bala syahidna. Benar, kami mempersaksikan ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami. Yang kedua, kesalehan pribadi harus memahami tujuan dari kehidupan. Sebagaimana yang Allah berikan dalam surat Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini adalah tujuan. Berarti tidak ada tujuan lain dalam hidup kita kecuali untuk Allah. Sekarang pertanyaannya, benarkah dedikasi kehidupan kita 24 jam non-stop digunakan untuk Allah? 5 waktu di masjid, mentadabburi Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mendidik anak-anak kita di rumah untuk senantiasa cinta kepada Al-Quran sesuai dengan sabda Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan Allah bersumpah, ahlul Quran ahlullah. Orang yang mencintai Al-Quran adalah keluarganya Allah. Maka tidak heran kita melihat seorang bocah ajaib yang bernama Abdurrahman, asal Aljazair, 3 tahun sudah mampu menghafalkan 30 juz Al-Quran. Bahkan Musa, asli Bangka, bocah ajaib Indonesia, yang dikirim ke Saudi Arabia untuk mengikuti kontes bocah ajaib penghafal Al-Quran, usia 6 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Bahkan Musa asli Bangka, orang Indonesia, di dunia mendapatkan gelar 12 bocah ajaib dunia dari 25 bocah ajaib di seluruh dunia. Subhanallah. Dan ternyata peranan pendidikan dimulai dari rahim seorang ibu. Saya ulangi lagi. Ternyata kualitas pendidikan dimulai dari rahim seorang ibu. Al-madrasatun ula. Ibu adalah sekolah pertama untuk keluarganya. Anak saleh dan tidak tergantung ibunya. Anak saleh dan tidak tergantung ayahnya. Itulah yang menyebabkan Allah memberikan sesuatu kepada kita dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ingin mencetak anak yang hafal Quran,
lihatlah ibunya. Kalau saya bertanya ibu-ibu di belakang, apa kabar? Sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah. Baru kulhu. Saya bertanya kepada bapak-bapak yang ada di hadapan saya, sudah hafal berapa juz? Agak susah dijawab pertanyaannya, Pak. Sebab masa muda kita terlewati dari Al-Quran. Ketika muda usia kita banyak terbuang oleh hal-hal yang gak penting, terutama mengurusi dunia. Sehingga seusia saat ini 40 tahun, 50 tahun belum ada pun hafalan Quran yang nyantol di kepala kita. Oleh karenanya tidak ada kata terlambat. Sepulang dari masjid ini kita akan mulai tahfidzul Quran, program menghafal Quran. Karena kemarin saya di Madinah, kita berangkat haji, bertemu dengan seorang kakek usia 75 tahun. Ada dalam sebuah ma'had di Madinah. Cukup 1 tahun, kakek usia 70 tahun sudah mampu menghafalkan 30 juz Al-Quran. Berarti tidak ada alasan buat kita untuk tidak hafal Al-Quran. Sebab memang ahlul Quran, ahlullah. Orang yang hafal Al-Quran adalah keluarganya Allah, Bapak Ibu. Kalau sudah merupakan bagian dari keluarganya Allah, maka kehidupan kita akan berada dalam jaminan Allah. Subhanallah. Maka sekali lagi, pendidikan berkualitas ditentukan oleh rahim ibunya. Selama ibunya hamil, hindari hal-hal yang tidak baik. Jangan menonton televisi, jangan mendengarkan musik, hindari ghibah alias ngomongin orang. Kesucian itulah yang akan membentuk karakter anak yang berkualitas. Sebab dalam sebuah research, observation, trimester kehamilan kedua, seorang bayi di dalam kandungan rahim ibunya sudah bisa mendengar lingkungan sekitarnya, termasuk suara-suara yang ada. Oleh karenanya saya bertanya kepada ibunya Musa yang asli Bangka, kenapa anak ini bisa hafal Al-Quran dalam usia 5,5 tahun. Dan saya membaca tentang biografi Abdullah di Aljazair. Kenapa Abdurrahman ini 3 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran? Sebab ibunya telah mendidik Al-Quran semenjak anaknya di dalam rahimnya. Subhanallah. Kebayang tidak kalau ibu-ibu nyanyi lagu dangdut? Apalagi lagunya Bang Thoyib. Jangan salahkan kalau anaknya tak pulang-pulang. Kebayang tidak kalau ternyata maksiat yang diasupkan ke dalam rahim seorang ibunya? Jadi apa anak kita? Pendidikan berkualitas dimulai dari rahim ibunya. Maka jadilah al-mar'atus soleha, wanita yang saleha. InsyaAllah wanita yang soleha akan bisa membawa baiti jannati, rumahku, surgaku, dan akan mencetak anak-anak yang berkualitas dalam pendidikan. Sehingga peradaban Islam akan maju. Bapak Ibu yang saya cintai, kembali kepada kualitas pendidikan tadi yang dibaca oleh Ustadz Imran, surat Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ini menandakan bahwasanya Islam konsen terhadap pendidikan, Pak. Ini menandakan Islam sangat fokus kepada ilmu. Bahkan jangan beribadah dulu Bapak Ibu sebelum kita tahu ilmunya. Orang yang tidak tahu ilmunya kemudian beribadah, ia akan menciptakan satu bentuk yang disebut dengan bid'ah. Sholat subuh kok 3 rakaat? Loh, boleh dong Ustadz, kan sebanyak-banyak sholat. Memang benar, waladikrullahi akbar. Mengingat Allah itu adalah sesuatu yang paling besar di hadapannya. Tapi enggak juga sholat subuh 3 rakaat. Sebab apa? Orang ini tak tahu ilmunya. Apalagi Nabi berkata, man amila amalan
Laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka akan tertolak. Tidak salah jamaah Makassar kemarin ditangkap di Mekah gara-gara membawa gunting dan menyobek kiswa Ka'bah 2 cm. Setelah ditanya buat apa, jimat agar anaknya sembuh. Tidak salah kemarin orang berangkat umroh, istilah mencium Hajar Aswad bukan cuma dicium, Bu, disuruh sama calonya untuk menjilat batu Hajar Aswad. Sampai di belakang saya teman saya, ketika masukkan mukanya, air liurnya pindah ke muka teman saya semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lagi-lagi ilmu ini penting, Pak, Ibu. Jangan sampai kita melakukan ibadah tetapi tidak mengenal. Jauh-jauh pergi ke Mekah, nangis berdoa. Berdoanya di mana? Di Jabal Rahmah, tempat bertemunya Hawa dan Adam. Gara-gara nggak punya jodoh, tulis namanya di situ. Nama calonnya ditulis besar-besar. Pulang ke Indonesia, nggak nikah-nikah juga. Sering terkadang ada banyak hal-hal sesuatu yang tidak dianjurkan. Banyak jamaah Indonesia yang berdoa di makam Rasulullah. Bolehkah? Salah. Kita tidak boleh berdoa di makam, Bapak Ibu. Dan itu syirik. Sebab orang pergi ke makam tujuannya cuma 2. Mendoakan si mayit, wa dzikrul maut, dan mengingatkan kita kepada mati. Tapi kalau orang berdoa di makam untuk kesuksesan, minta kepada yang meninggal, berarti kita terjebak kepada perbuatan syirik. Lagi-lagi kita bicara soal ilmu. Oleh karenanya surat Al-Mujadilah menerangkan kepada kita, orang yang beriman dan berilmu memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat Al-Alaq yang tadi dibaca, itu merupakan satu pilar kalau ternyata Islam hadir membawa ilmu pengetahuan. Minadz dzulumat ilan nur. Mengajak manusia dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, baca. Maka seharusnya di rumah kita punya perpustakaan pribadi, Bapak Ibu. Ada beberapa buku yang basic. Fikih sunnah, tafsir Quran, hadis Bukhari wa Muslim, sirah nabawiyah. Buku-buku tebal itu harus disimpan di rumah dan kita baca. Minimal sebagai pegangan basic buat keluarga muslim Indonesia untuk menceritakan kepada anak-anak kita. Hadis Arba'in Imam Nawawi. Apalagi kalau anak-anak kita diajari untuk tahfidul hadis, hafal hadis. Kelas 6 SD sudah hafal 1300 hadis. Kita berapa hafal hadis? Alhamdulillah. Doa masuk WC kita hafal. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau tidur dan mau makan. Hadis yang lain belum sempat ngapalin. Tahfidul Quran, tahfidul hadis. Ini penting, Pak. Jangan berbicara kualitas hidup kalau ternyata kita belum hafal Quran. Jangan berbicara tentang quality time, umur kita, kalau ternyata hadis Rasulullah kita belum hafal. Jangan berbicara tentang cinta Rasul kalau ternyata retorika saja belum ada dalam benak kita sebuah usaha untuk menghafalkan hadis dan menghafalkan Quran. Maka kenapa kita mundur? Sebab kita sudah mulai jauh dari Quran, Bapak Ibu. Jauh. Kenapa zaman Rasulullah dan sahabat begitu maju? Karena mereka betul-betul menjadikan Quran sebagai the way of life, pegangan hidup. Pemudanya luar biasa.
begitu menggenggam Quran dengan jiwanya, sehingga hukum-hukum selalu dikembalikan kepada Quran. Yang ketiga, Islam tidak mengenal dikotomi, Pak. Pemisahan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Islam memiliki 3 aspek. Yang pertama, asyumuliyah, sempurna. Islam itu integral. Kepentingan dunia dan akhirat menjadi satu. Hukum-hukum perdagangan, politik, ekonomi semua ada dalam Quran. Jadi tidak ada pemisahan. Jadi kalau ada sebuah bangsa ingin memisahkan antara dunia dengan akhirat, itu merupakan pengkibirian terhadap Quran. Asyumuliyah. Yang kedua, al-wasitiyah. Islam itu adalah agama yang pertengahan. Tidak condong terlalu berat dan tidak condong terlalu ringan. Karena kata Nabi, hal yang paling baik yang sifatnya sedang-sedang saja atau di tengah-tengah. Dan yang ketiga, Islam itu al-waqi'iyah. Realistis, Pak. Masuk akal. Sesuai dengan fitrah. Kenapa hal-hal dilarang? Sebab itu akan memberikan kemaslahatan kepada kita. Oleh karenanya, pendidikan yang berkualitas ditentukan oleh beberapa aspek. Yang pertama, pendidikan yang berbasis takwa, pendidikan yang berbasis akhlak, dan pendidikan yang berbasis Quran dan hadis. Ketiga aspek ini mesti ada dalam pendidikan bangsa. Sekali lagi, pendidikan yang berkualitas ditentukan oleh 3 hal. Pendidikan yang berbasis takwa. Di muqaddimah awal sudah saya jelaskan, surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surat Al-Ahzab, semua berbicara tentang takwa. Sebab dimensi seseorang ditentukan oleh ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Berarti takwa dan akhlak menjadi prioritas. Bagaimana pendidikan itu harus diberikan. Ibu tahu, Pak, survei Yayasan Buah Hati Indonesia tahun 2013 menyimpulkan 68,70% anak-anak yang duduk di bangku SMP sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Yayasan Buah Hati Indonesia menyebutkan 12 juta setiap tahunnya perempuan Indonesia melakukan aborsi. Bahkan di Situ Bondo setahun yang lalu anak kelas 3 SMK buat arisan zina. Arisan zina itu uang sangu mereka dari orang tuanya dikumpulkan setiap minggu, dibikin lotre, lalu mengocoknya, pemenangnya akan mendapatkan uangnya, mendatangi tempat prostitusi dan pilih pelacur yang paling cantik. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Ini kondisi yang sangat mengerikan. Kemarin saya sempat ceramah di salah satu SMP negeri Jakarta. Ustadz mau foto dong? Ayo. Habis foto, sebentar Ustadz ada telepon. Halo? Papa di mana? Ih, Papa di kantin ya. Ih, Papa kenapa nggak nunggu Mama sih? Ih, Mama lapar kali, Pak. Saya tanya, itu papamu? Bukan, Ustadz. Siapa? Pacar aku. Ya elah, Papa dari Hong Kong. Kelas 3 SMP sudah papa mama, Bu. Mudah-mudahan dulu sebelum nikah kita nggak papa mama duluan, Bu ya. Ini kualitas pendidikan di Indonesia luar biasa loh. Terutama tentang pengeroposan moral dan akhlak. Maka ketakwaan adalah basis pertama yang mesti ada dalam kurikulum. Makanya saya nggak setuju kalau pelajaran agama cuma 2 jam dalam seminggu.
Apa itu 2 jam dalam seminggu pelajaran akhlak? Kita bingung bikin kurikulum, kebanyakan terlalu pelajaran-pelajaran yang sifatnya mendunia. Kita tidak menafikan ilmu pengetahuan, namun kita ingin mencetak seseorang yang bisa menciptakan teknologi tapi berbasis keimanan, sehingga bisa memanfaatkan alam ini sesuai dengan kodrat dan fitrah yang Allah berikan kepadanya. Dan ibu kalau nonton tentang proses aborsi yang banyak dilakukan oleh mahasiswi Indonesia, itu ngeri banget bu. Karena nggak punya uang, ia mendatangi dokter yang bisa membuat alat penghancur bayi. Semacam gagang Mac ini, di depannya dikasih gunting kecil. Dimasukkan ke dalam vaginanya, dipotong anaknya kecil-kecil seperti daging, setelah hancur, ditarik keluar, serpihan daging itu keluar. Dan kalau ibu nonton di YouTube nangis. Saya pernah menyaksikan video aslinya. Dan terakhir kepalanya keluar. Setelah kepalanya keluar dari vagina perempuan itu, air mata anak itu menetes dari matanya. Kebayang sakitnya ketika dipotong-potong. Lagi-lagi pendidikan wanita-wanita Indonesia yang katanya muslim terbesar mengalami sebuah kehancuran akhlak. Bahkan ulama mengatakan kondisi wanita saat ini lebih bejat daripada wanita jahiliyah, Pak. Sekali lagi, ulama mengatakan kondisi wanita sekarang lebih bejat daripada wanita jahiliyah. Di zaman Umar bin Khattab, membunuh anak perempuan di saat lahir di dunia. Tapi wanita sekarang membunuh anaknya sudah di dalam janin kandungan, dan itu belum pernah ada dalam sejarah. Berarti wanita-wanita sekarang mengalami jahiliyah yang lebih dahsyat di zaman Rasulullah. Umar menguburkan anaknya ketika lahir, tapi kita membunuh anaknya sebelum lahir ke dunia. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Yuk, bangkit keluarga kita. Jangan mengutamakan sekolah di international school kalau ternyata basic agamanya masih nol. Mau jadi apa? Pinter tak berakhlak. Capek Pak bangsa kita Pak. Indonesia ini gak kekurangan orang pinter, banyak. Tapi kenapa bangsa ini selalu terpuruk dengan bencana dan derita? Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan berkah, bukan bencana. Kalau ternyata di negeri ini banyak bencana, pertanyaan besar, benarkah penduduk negeri kita bertakwa? Jauh. Praktek dukun di negeri ini masih laris Pak. Makanya kemarin UGB tidak sepenuhnya salah. Kenapa? UGB laris karena masyarakatnya mendukung. Dukun itu laris karena masyarakat kita pencinta dukun. Seandainya masyarakat kita tidak pencinta dukun, maka yang namanya Ki Joko Bodo, yang namanya Mama Loren, yang namanya Tukul jalan-jalan, nggak bakal laris sebagai tontonan di TV. Tapi karena akidah masyarakat kita hancur. Makanya tayangan-tayangan seperti itu menduduki rating nomor 1. Untung YKS dihapus. Ibu pernah nonton YKS? Alhamdulillah tidak. Kalau nonton saya? Oh, alhamdulillah. Baik. Maka saya merangkum Bapak Ibu 10 kriteria pendidikan berkualitas yang wajib diterapkan sebagai kurikulum bangsa ini. Sebab apa? Dengan 10 hal ini, maka insya Allah negeri kita akan segera bangkit dari keterpurukan. Dengan 10 hal ini, insya Allah bangsa kita akan bangkit memimpin dunia.
10 kriteria pendidikan yang berkualitas, maka di dalamnya harus mengandung 10 unsur. Yang pertama, salimul akidah. Akidah benar, akidah yang lurus. Wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasira. Cukup Allah tempat menggantung dan cukup Allah tempat untuk mohon pertolongan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ajari anak-anak kita untuk senantiasa paham tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah, sebagaimana Luqman mendidik anaknya. Wa il qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Luqman ini bukan nabi, Pak, tapi namanya diabadikan di Al-Quran. Luqman ini budak, Bapak. Budak Sudan, hitam kulitnya, keriting rambutnya, pesek hidungnya, lebih hitam daripada gue. Tapi namanya diabadikan sebagai seseorang yang soleh di hadapan Allah, sebab Luqman adalah figur ayah yang sukses membawa keluarganya. Luqman adalah figur seorang laki-laki yang bisa mendidik putri-putranya menjadi orang yang dekat kepada Allah. Nanti dibaca surat Luqman surat 31 dari ayat ke-12 sampai ayat 19. Itu adalah konteks pendidikan yang terhebat. Ketika seorang anak generasi muda dididik dengan konsep surat Luqman, maka insya Allah dia akan menjadi syabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda-pemuda yang hebat di hadapan Allah. Salimul akidah. Hal yang harus diperbaiki pertama adalah akidah. Tugas Rasulullah dan para nabi, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, mengajak umatnya untuk menyembah satu Allah dan tidak pernah syirik kepadanya. Akidah. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadah yang benar. Maka ajari anak-anak kita masjid ini untuk senantiasa melaksanakan sholat seperti sholatnya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau dikasih kertas kayak gini biasanya tanda. Waktu sampai jam 5.30. 8 menit lagi ya. Wah, subhanallah, tidak terasa. Baru 2 ya. Sahihul ibadah. Jangan melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, sebab semua akan tertolak. Maka perkaya rumah kita dengan kitab-kitab, Pak, Ibu. Jangan sungkan untuk membelanjakan uang ratusan juta ke Gramedia. Untuk beli apa? Beli buku. Mobil bagus, rumah mentereng, taman indah di depan rumah. Giliran masuk nggak ada buku-buku. Saat ini kita luangkan budget ratusan juta untuk beli buku-buku. Karena itu adalah sumber pengetahuan kita. Jangan beli perhiasan, Bu ya. Singkirkan hobi beli tas bermacam-macam. Luangkan uang untuk beli buku-buku dan buku-buku dan buku, karena itu hal yang mencerdaskan. Sahihul ibadah. Ibadah yang baik, ibadah yang benar. Yang ketiga, matinul khuluq. Tanamkan akhlak yang baik. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum linisaihim khuluqan. Seorang mukmin yang sempurna di hadapan Allah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik suami adalah suami yang paling baik kepada istrinya. Maka mudah-mudahan suami-suami kita menjadi suami yang baik, Bu ya. Sebab ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Mereka pemimpin. Istri tergantung suami kita, Bu. Mau dijadikan apa kita? Mudah-mudahan ibu menjadi wanita penghuni surga ya. Seperti 4 wanita yang dijamin surga oleh Allah tanpa hisab. Asyah binti Muhazim, istrinya Fir'aun. Kemudian yang berikutnya adalah Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa.
Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid, istrinya Nabi. Yang keempat, Fatimah binti Muhammad, putrinya Rasulullah. Ini wanita-wanita yang hebat. Nanti pengajian dengan saya kasih tahu bagaimana menjadi wanita penghuni surga. Akhlak, tolong diperhatikan. Adab-adab akhlak Nabi luar biasa. Sebab innama bu'ithu liutammima ukarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak. Kemudian yang keempat, qawiyul jismi, badan yang sehat. Rasulullah selalu menanamkan, ajari anakmu berkuda, memanah dan berenang. Artinya apa? Olahraga. Qawiyul jismi, tubuh yang kuat. Ini merupakan pola pendidikan. Dengan tubuh yang kuat adalah mukmin yang paling dicintai Allah daripada yang lemah, walaupun dua-duanya memberikan keuntungan. Kemudian yang berikutnya, muthaqaful fikri, berwawasan luas. Jangan lupa ajari anak kita bahasa Arab. Pertama, jangan bahasa Inggris dulu, Arab. Ini kebalik, Inggris dulu baru Arab. Padahal ketika orang menguasai bahasa Arab pasti bisa berbahasa Inggris. Kalau mau, pondokkan di Gontor. Karena untuk daily conversation mereka itu menggunakan two language, English dan Arabic. Kemarin juga ada jemaah umroh saya, karena nggak bisa bahasa Arab, ditanya sama supir taksi, ila aina anta, ente mau kemana? Karena bingung, ia menjawab, ihdinas siratal mustaqim. Kebangetan nggak bu? Ditanya lagi, kam waladuki, berapa anak anti? Karena dia bingung, lam yalid walam yulad. Dia bilang gak punya anak. Ayo, bahasa Arab Pak. Di masjid ini ada kajian bahasa Arab gak Pak Hamzah? Untuk lughah, ngobrol sehari-hari dengan bahasa Arab belum ya? Nah, kita harus bikin program pintar berbahasa Arab Pak. Ketika umroh gak bingung Pak. Orang yang pintar bahasa Arab, ngaji Al-Quran, tinggal baca aja. Sebab kuncinya bahasa Arab. Jadi anak kita mustafaqul fikri. Wawasan pendidikannya harus diperluas. Pertama bahasa Arab. Yang kedua bahasa Inggris. Penting banget. Untuk menebarkan dakwah kepada para mu'allaf, dibutuhkan bahasa Inggris yang fasih. Bahkan sekarang ditambah dengan bahasa Mandarin. Sebab pusat ekonomi dunia sekarang Cina yang menguasai. Yang berikutnya, qadirun alal kasbi, mandiri. Kita harus menjadi bangsa yang senantiasa menanamkan prinsip mandiri atau usaha sendiri. Maka seorang muslim ditanamkan anak-anak kecil kita untuk memiliki prinsip wirausaha. Diajarkan dagang bu. Lebih baik jadi pedagang daripada jadi karyawan. Mohon maaf, jangan tersinggung yang masih bekerja di perusahaan. Kalau bisa kumpulin uang, berhenti bikin perusahaan. Lebih berkah dan waktu kita lebih banyak diluangkan untuk Allah. Kemudian mujahidun li nafsi. Saya punya satu kitab bagus karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Judulnya Tazkiyatun Nafs. Seorang muslim yang sukses, muslim yang bisa mengelola hatinya Pak. Maka jiwa kita senantiasa dicuci. Rasulullah itu kenapa gak pernah ada benci, dengki, marah? Karena hatinya dicuci oleh Jibril. Dibelah dadanya, diambil, dicuci dari bejana, dari emas. Airnya dari Zam-Zam, dimasukkan lagi ke dalam hatinya. Itulah yang membuat Halimah, ibu sepersusuannya, mengembalikan Muhammad ke Aminah, ke ibu kandungnya. Karena apa? Muhammad pernah dibelah dadanya. Karena Halimah takut anak ini mati. Maka kita pun harus dibelah. Bukan dengan pisau Bapak Ibu, tapi dengan tazkiyatun nafs. Dengan penyucian jiwa. Qiyamul lail, puasa Senin Kemis, sedekah, dan lain sebagainya. Taubatan nasuha. Maka takwa menurut Ibnu Taimiyah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan ridho dengan ketentuan Allah. Kalau bisa hindari dosa, jauhi maksiat, maka insya Allah
hati kita selalu sehat. Yang berikutnya adalah harithun ala waktihi, pandai memanfaatkan waktu. Al-Quran sudah banyak berbicara tentang waktu. Wadduha, wasyamsi wadduhaha, wal ashr, wal laili idha saja. Berbicara tentang waktu. Karena apa? Nikmatani maghbunum fihima kathirum minan nasi sihatu wal farau. Dua nikmat yang sering manusia gagal adalah seseorang yang tidak pernah memanfaatkan kesehatannya dan waktu luang. Yang berikutnya adalah munazaman fi su'unihi, well organized, teratur. Faida faragta fangsab. Setelah selesai dengan urusan berikutnya, jangan lupa melanjutkan pekerjaan berikutnya. Memanfaatkan waktu, quality time. Dan yang terakhir, nafi'un li ghairihi. Pendidikan yang berorientasi memberikan kontribusi yang positif. Mendidik anak agar menciptakan sebuah karya. Karya apa saja dalam hidupnya yang baik, sehingga anak ini bisa bermanfaat untuk bangsa dan negaranya. InsyaAllah pas 5:30, memang sudah Allah bikin waktunya segini. Walaupun saya agak ngebut, sebenarnya I want to explain, saya ingin menjelaskan satu-satu, tapi karena waktu tidak cukup, insyaallah next time, lain waktu kita akan membahas berbagi kitab yang menjadi rujukan agar kita menjadi muslim yang kafah. Syukran, jazakumullahu khairan katsir. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Al-Ustadz Riza yang telah menguraikan pengajian. Dan untuk selanjutnya ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Dipersilakan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya. Monggo sharing juga tidak apa-apa. Bang Faisal mau menambahin? Silakan. Dari bapak-bapak ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada dari ibu-ibu ada? Itu tadi dada-dada? Enggak. Bukan. Dada-dada mau nanya apa dada-dada mau foto? Dari bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Oh iya, sahabat saya ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 poin terakhir itu sebenarnya penjelasannya panjang itu Ustadznya. Tapi kemudian saya lebih tertarik pada yang pertama tadi. Yang pertama, ketika saya tersentuh ketika tadi bilang bahwa ketika ruh ditiupkan, maka terjadi transaksional di sana. Bahwa apakah aku menjadi rohmu? Gitu. Karena saya percaya bahwa setiap manusia itu pada dasarnya adalah ini ruh-ruh jiwa-jiwa ini. Tapi di agama bahwa jangan kamu sekali-kali pelajari tentang itu, tentang ruh itu. Bisa dijelaskan lebih banyak tentang ini enggak? Karena pada dasarnya menjadi rahasia ke depan, ruh kita nanti dalam akhirat itu dibangkitkan dalam usia berapa? Karena itu bukan masalah fisik lagi nanti ke depan itu. Adalah masalah-masalah di luar yang kita pikirkan selama ini. Bisa enggak diceritakan tentang ini? Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya kita memiliki sedikit pengetahuan tentang ruh. Artinya Bapak di sini dijelaskan bahwasanya jangan terlalu banyak memperbincangkan tentang ruh. Namun basic kita harus paham kalau ternyata kehidupan kita ditentukan oleh dua hal. Yang pertama sesuatu yang kasar berupa jasad, dan yang kedua sesuatu yang halus berupa ruh. Al-A'raf 172 menandakan bahwasanya segenap ruh sebelum ditiupkan ke jasad memiliki sebuah fitrah. Fitrahnya adalah
tauhidillah, bertauhid kepada Allah. Dia bersaksi bahwa Allah adalah zat atau Tuhan satu-satunya. Namun ketika lahir ke dunia, orang tuanya lah yang membuat ia Majusi, Nasrani, ataupun Yahudi. Maka ini memberikan sebuah penjelasan kalau ternyata ruh secara fitrah mengakui tentang tauhidnya Allah. Namun dalam kenyataannya ada banyak ruh yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan memiliki sebuah tanggung jawab nantinya ketika ruh itu dikembalikan kepada Allah. Maka surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 36, wa may ya'shi an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ini berbicara tentang ruh. Barang siapa yang jauh dari Ar-Rahman, pelajaran Ar-Rahman, yakni Al-Quran, maka ruhnya akan ditempeli korin. Korin itu bukan saudara kembar kita, tapi korin itu adalah sebangsa jin yang tidak bisa diru'ya, Pak. Biasanya jin kalau masuk ke tubuh itu bisa diru'ya. Nah, jin yang satu ini tidak akan pernah bisa diru'ya kecuali akan lepas dari tubuh ketika ruh seseorang dicabut dari jasadnya. Korin. Apakah setiap orang punya korin? Punya, Pak. Setiap yang duduk sini ada korin. Korin inilah yang membuat manusia bermaksiat kepada Allah. Korin yang menggoda ruh ini tidak bisa dilepas. Sebab itu memang ditempelkan. Cuman bisa dikendalikan. Dengan cara apa? Senantiasa menjadikan Quran sebagai rujukan dalam kehidupan. Nah, saya pernah bercerita tentang hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau ruh itu memiliki dua karakter ketika dicabut. Nabi pernah berkata, seseorang yang mengalami ruh yang akan dicabut, maka sakitnya seperti 300 kali bacokan pedang ditancapkan ke dalam dada. Sakit banget. Maka ruh ketika dicabut seperti pohon berduri dimasukkan ke dalam tubuh, ditarik keluar hingga darah, daging dan uratnya muncrat begitu saja. Maka bersyukurlah bagi ruh yang disebut dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ruh yang baik, maka menurut hadis Imam Ahmad, malaikat dari langit ketujuh berbondong-bondong ke rumah orang itu. Dia membawa kain kafan dan hanut. Hanut itulah obat pengawet mayat. Jadi orang yang taat kepada Allah, mayatnya tidak akan pernah hancur termakan oleh binatang. Karena ini janjinya Allah, Pak. Maka ruh tadi disambut dengan kain kafannya Allah yang dilumuri dengan wangi kasturi. Setelah disambut, ruhnya ditarik pelan-pelan seperti air yang keluar dari bejana. Begitu pelan sampai ruh digulung kembali oleh kain kafan, ditarik lagi ke langit. Di langit pertama di stop sama malaikat penjaga langit pertama. Man huwa? Siapa dia? Siapa laki-laki ini? Kenapa? Begitu wangi mayatnya. Ia fulan bin fulan. Taat kepada Allah. Sampai di langit ketujuh diperlakukan baik. Setelah di langit ketujuh, 7 langkah manusia mengantarkan dari kuburnya, maka dikembalikan ke kuburnya. Masuk lagi. Didudukkan, kemudian ditanya dengan berbagai pertanyaan. Marabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengahmu? Apa agamamu? Ketika ruh ini bisa menjawab baik, karena ia jiwa yang tenang, maka ia akan memperoleh nikmat kubur. Dan sebaliknya, ketika ruh ini bermaksiat kepada Allah, ia akan mendapatkan azab kubur. Sekilas ruh yang diceritakan hanya sebatas bagaimana mengkondisikan ruh kita agar taat kepada Allah.
Sebab kita diberi pengetahuan sedikit tentang ruh. Sebab itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan dari jawaban yang saya berikan, Az-Zukhruf ayat 36, bagaimana mempersiapkan ruh kita senantiasa menjadi ruh yang tenang. Sebab yang disiksa bukan jasad tapi ruhnya Bapak. Maka saat ini kita berlomba-lomba, yuk perbanyak amal soleh, berbanyak ibadah kepada Allah, kuatkan ketakwaan kita untuk mempersiapkan kembalinya ruh kepada Allah. Sesuai dengan ketika ruh ditiupkan kepada janin, maka ia pun akan dikembalikan kepada Allah dengan ruh sebagai ruh yang berjiwa tenang, insyaallah. Ada lagi? Satu lagi Ustaz. Silakan. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menarik Ustadz kalau bicara ilmu ya. Bagaimana mendidik anak maupun kita sendiri. Ya, Pak. Seperti yang tadi At-Tahrim ayat 6. Ku anfusikum wa ahlikum naro, yang akhirnya harusnya orang tua dulu baru keluarganya. Ya. Terus terang mendidik anak di Indonesia maupun di Jakarta atau sekitarnya ternyata lebih susah daripada kita hidup di luar negeri ya. Kami mengalami seperti itu gitu. Sekarang ini untuk mengajarkan Al-Quran ataupun musik tadi itu ternyata menghancurkan hafalan gitu. Ya, nah itu yang dirasakan itu. Tapi gimana caranya ya untuk hal ini ya? Karena kebetulan saya juga dari keluarga pendidikan, ibu saya guru dan kepala SD, ayah saya pernah jadi dosen, istri saya juga dosen. Tapi untuk mendidik anak dan juga mendidik keluarga termasuk saya sendiri berat sekali ya dengan keadaan sekarang ini. Begitu Ustaz, terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Kalau kita berkaca tentang metodologi pendidikan, maka kita lebih suka meniru metode pendidikannya Luqman, Pak. Di ayat ke-12, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Secara pendidikan, Luqman mengajarkan agar senantiasa keluarga ini pandai bersyukur kepada Allah. Syukur itu bagian daripada iman, Pak. Artinya apa? Pendidikan dimulai dari faktor kuatnya iman dalam keluarga. Maka suami istri harus bisa memahami konsep pendidikan agama secara baik. Terutama faktor keimanan. Yang kedua ayat 13, tauhid. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang ke-14 tentang akhlak. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Tentang bagaimana berbuat baik kepada orang tuanya. Artinya apa? Kita berusaha menciptakan energi positif. Mohon maaf, Bapak sudah pernah berangkat umroh? Ya. Kenapa orang di Mekah lebih rajin ibadahnya daripada pulang ke Indonesia, Pak? Sebab di Mekah adalah energi positif. Kenapa Mekah energi positif? Sebab Mekah tidak pernah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Rumah kita, Pak, rumah kita akan bisa menularkan energi positif ketika suami dan istri dan anak-anak tidak menciptakan kemaksiatan di dalam rumah. Sekarang pertanyaannya, apakah istri kita betul-betul menciptakan kondisi tidak bermaksiat di dalam rumah? Tidak mendengarkan musik yang maksiat, tidak nonton hal-hal yang bermaksiat, tidak menciptakan omongan yang bermaksiat. Nah, ketika rumah kita, Ibu, digunakan sebagai energi pusaran positif untuk tidak bermaksiat kepada Allah, maka rumah akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Seperti layaknya energi pusaran Ka'bah. Masjid. Kenapa seseorang yang masuk ke masjid mesti tenang, Mbak? Karena ini pusat zikir. Maka jadikanlah rumah kita juga pusat zikir, Pak. Itu pertama, ciptakan kondusif. Jangan pernah melakukan perbuatan dosa di dalam rumah. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata kotor di dalam rumah. Jadikan rumah sebagai kekuatan yang bisa memberikan efek kepada anak dan keluarga serta istri.
Saya sudah mempraktekkan. Istri saya itu usianya 19 tahun. Saya 36 tahun. Jauh ya? Saya selisih 15 tahun, Pak. Untungnya saya nggak kelihatan, Bu ya. Dia kena tipu juga waktu itu. Nggak nanya umur, ya biarin aja. Nah, istri saya ini dulunya artis, pemain sinetron, bintang iklan. Iklannya masih ada. Pemahaman agamanya kecil. Tapi sekali lagi Pak, laki-laki. Kita harus jadi laki-laki sejati Pak. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Apa laki-laki sejati? Laki-laki yang bisa mendidik istrinya menjadi seseorang yang kita inginkan untuk dekat kepada Allah. Maka jangan salahkan istri kalau ternyata bengkok. Sebab apa? Suaminya tidak membimbingnya secara agama dengan benar. Maka kita harus punya power. Nah, ketika membawa seorang istri, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, maka An-Nisa ayat 19, wa asyirhunna bil ma'ruf, maka perlakukan istri kita dengan baik. Terutama apa? Ajari ia pendidikan agama dengan sempurna. Saya didik istri saya, dan alhamdulillah dalam waktu tempo 6 bulan Pak, dia sudah bisa menghafalkan 2 juz Al-Quran. Bayangkan dari seorang artis, tapi sudah hafal 2 juz Al-Quran. Karena tiap hari berinteraksi dengan Quran. Selama menikah Bu, saya belum pernah menyaksikan istri saya keluar dari rumahnya kecuali dengan suaminya. Selama menikah dengan saya belum pernah menyaksikan istri saya minta sesuatu barang yang bersifat dunia. Jangan harap ada 1 gram cincin di tangannya. Setiap saya tanya, kamu gak pengen pakai perhiasan? Buat apa? Aisyah saja sampai ditanya sama Rasulullah, apa yang kau simpan? Cincinnya, sedekahkan. Karena apa? Wanita yang berorientasi kepada dunia akan jauh kepada Allah. Nah, ini tugas kita Pak. Tugas kita mendidik istri agar tidak terjebak pada nikmat dunia yang fana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Nah, ketika menciptakan istri yang demikian, berarti potensi kedua sudah berhasil. Rumah energi positif, istrinya soleha, suaminya soleh. Maka kata Nabi, arba'atun sa'adatul mar'i. 4 hal yang wajib ada di rumah. 4 hal yang harus ada dalam keluarga kita. Yang pertama, suami yang soleh dan istri yang soleha. Yang kedua, anak-anak yang berbakti kepada Allah dan orang tuanya. Yang ketiga, lingkungan yang mendukung agamanya. Yang keempat, ekonomi yang bagus buat keluarganya. Ketika 4 ini sudah diterapkan dalam rumah tangga kita, maka insya Allah pendidikan akan dimulai. Dan ibu tahu, selama istri saya hamil, saya bersyukur. 6 bulan menikah belum ada keturunan. Ternyata Allah kasih kesempatan untuk berangkat haji. Saya istri dan ibu berangkat haji. Wah, bersyukur sekali. Belum hamil 2 minggu di Mekah, ternyata istri saya telat. Hamilnya itu di Mekah Bu, di Madinah. Sepulang ke Indonesia, usianya sudah 6 minggu, 6 hari. Artinya apa? Setelah hamil, saya bilang sama dia, jangan nonton televisi. Jangan pernah dengerin lagu-lagu bermaksiat. Jangan bertetangga kalau ngomongin orang. Jadilah kau wanita suci seperti Maryam yang siap mendidik anakmu dari rahim. Dan itu diikuti sampai sekarang. Nah, inilah yang disebut dengan pusaran energi kekuatan keluarga yang mesti kita terapkan dari sekarang. Ketika suami dan istri telah memiliki kekuatan itu, maka insya Allah untuk mendidik anak-anaknya sudah tidak terlambat. Mengukir di atas batu lebih baik daripada mengukir di atas air. Kalau sudah karatan, treatmentnya agak susah. Tapi mudah-mudahan dalam pemikiran kita tidak ada kata terlambat ya Pak ya. Sistem keluarga yang belum syar'i, kita ubah syar'i. Rumah tangga yang belum ada kekuatan positif, kita ubah dengan kekuatan positif. Hiasi tilawah Quran, ngaji keluarga bareng, tadarus Quran minimal maghrib sampai isya dengan suami istri dan anak-anak, sholat tahajud bareng, sholat duha bareng, itu adalah kekuatan yang akan menciptakan pola pendidikan di rumah. Boleh dicoba Pak.
insya Allah pasti tokcer. Demikian. Ya, terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya doa penutup, dan ada jemaah yang mohon untuk didoakan untuk kesembuhan adek dari Ibu Joni, beliau lagi sakit. Silakan Ustadz untuk memimpin doanya. Adek Ibu Joni ya, Ibu Dewi Kartikasari, ginjalnya tinggal 5%. Divonis dari dokter umurnya 2 tahun lagi. Ya, nggak apa-apa itu kata dokter ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kita semua akan pulang, jadi nggak usah kaget kalau umur kita divonis 2 tahun lagi. Bagi bapak-bapak yang usianya sekarang 61, berarti 2 tahun lagi kontrakannya selesai. Yang usianya lebih berarti bonus. Yang jelas nggak usah takut mati. Kita harus kan persiapan menuju mati, sebab semuanya akan kembali kepada Allah. Safakillah, mudah-mudahan yang sakit cepat diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya, dan penyakitnya menghapus segala dosa-dosanya. Sebab penyakit diturunkan fungsinya untuk menghapus kesalahan dan dosa. Maka seorang yang baik ridha dengan ketentuan Allah, sehingga ketika ikhlas diberi penyakit, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamd yanbaghi li jalali wajhika wa adim sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama yurabbayani saghira. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhl, a'udzubika min ghalabati adh-dhaini wa qahri rijal. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan uraian pengajiannya. Untuk selanjutnya mari kita tutup pengajian ini bersama-sama dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin.